La Lah, ilaha. la ilaha. Langsung duduk sila. Dia langsung duduk sila langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lo bayangin kejadian itu jam 2 pagi ya. Dan di situ di apartemen lantai kalau nggak salah gua lantai 29 kalau nggak salah, gue lupa ya. Itu di penjara tuh ketawa mulu, ketawa kunti lagi, ketawa kunti. Gitu. Lu bayangin lah gitu. Jam segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat para konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng sama kita di studio. Silakan kontak WA kita yang tertera di bawah ini. Yang nantinya akan dihubungin sama tim untuk datang ke studio cerita bareng-bareng sama kita kisah menyeramkan versi konco-konco. Oke. Nah, malam ini kita mau kita mau dengar cerita dari, wah epic nih, dari host kita nih konco-konco. Gimana Pe? Nih lo yang mau cerita nih ya malam ini ya. Ya, gua. Gantian ya kemarin gue. Kemarin lo, sekarang gua lah. Gua ada, ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa cerita lah yang mudah-mudahan konco-konco bisa menjadi teman cerita ya buat konco-konco dimanapun kalian berada. Berarti nggak cuma satu cerita nih ya? Dua lah, boleh lah. Mantap. Kalau memang nanti tertarik ya, baru gue mungkin akan ceritakan yang lainnya ya. Gitu Oke. Tahan dulu Pe. Seperti biasa sebelum kita masuk ke cerita biar santai, kita ngombe dulu nih konco. Oke. Ngombe konco. Alhamdulillah. Seger. Mantap. Jangan lupa banyakin ngombe ya konco-konco. Air putih jangan lupa yang banyak. Betul. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Oke, Gun. Gue penasaran nih, Pe. Agak ini juga nervous juga ya gue bercerita ya. Karena gue bukan tipe orang yang bisa menceritakan sesuatu ya dengan baik ya. Tapi mudah-mudahan ya cerita gue ini bisa menjadi temen malamnya para konco-konco di sana ya. Yes. Jadi awalnya gini, Gun. Gua dulu itu pernah tinggal di Bali ya. Oke. Ya, gua nggak mau menyebutkan spesifik tempatnya, tapi gua pernah tinggal di Bali dan kebetulan tempat yang daerah-daerah itu daerah memang yang gue nggak tahu ya, ternyata itu daerah memang banyak orang nggak kurang suka gitu ya, karena sangat kuat mistiknya. Oke. Dan kebetulan di situ tempat juga untuk para pandita, untuk bagi yang mau jadi pandita itu di situ tempat ritualnya. Pandita itu apa? Pandita itu pemuka agama. Oke. Ya. Ya, jadi memang di daerah situ mistiknya sangat kuat. Tapi gue nggak ngeh gitu kalau memang itu sangat kuat ya. Dan gue ngekos di sana ya, kosan itu kebetulan 2 lantai. Oke. 2 lantai ya, dan setiap hari di situ tuh setiap malam itu pokoknya tengah malam lah, jam 1 pokoknya setiap setengah malam itu sampai subuh itu di lantai atas gua tinggal itu selalu berisik ya. Tapi kita menyangka itu hal yang wajar-wajar aja ya, mungkin anak kecil ya, karena memang berisik dan gaduh ya, kudak tiap hari itu, tiap malam. Karena itu jadi tiap hari, jadi
Gua nganggap itu biasa-biasa aja ya. Mungkin orang lama di sini kali udah begitu biasa-biasa aja. Dan suatu ketika kebetulan ada penghuni baru ya, kosan baru ya. Ya dia mungkin agak kaget ya gitu apa dengan gaduhnya malam-malam itu. Jadi dia keganggu ya gitu. Kalau gue sih enggak, ya udah biasa. Itu tiap hari. Tiap hari, tapi kita nggak nyangka itu bukan gaduh makhluk asal ya, karena ya Mungkin ini ya, maksudnya tetangga atas emang agak heboh aja nih orangnya. iya gitu, ada anak-anak mungkin anak kecil gitu ya, anak kecil. Jadi ya udahlah, gua anggap biasa-biasa aja gitu kan, wajar-wajar lah ada anak-anak kan gitu. Nah pas udah sekian lama, nah gua nggak tuh pas ada tetangga baru itu pagi-pagi nyapa gua, Pras itu di atas berisik banget ya. Iya sih, dia kebetulan orang Bali juga ya. Okay. Iya begitu, berisik gitu kan. Tapi ya udahlah, cuman jangan gitulah, kita keganggu kalau tidur gitu kan. Tiap malam selalu begitu, gitu kan. Ya udah kita cobalah tanya sama penjaga kos-kosan gitu kan. Ya kebetulan nggak lama kita ngobrol. Karena bukan cuma kita kan, jadi pas kebetulan di depan pada ngumpul, mereka semua ternyata keganggu juga suaranya gitu kan. Perasaan tuh berisik banget, siapa sih? Jangan, kalau misalnya ada anak-anak jangan ganggu lah gitu kan. Ya atau kalau mau kita tegurnya lewat itu aja lah, lewat penjaga kos-kosan aja. Jadi ya intinya banyak penghuni yang keganggu juga ternyata. Iya. Kalau gue sih nggak, karena mereka ngomong gitu jadinya iya juga ya, tiap malam berisik memang gitu. Akhirnya gue datang lah itu penjaga kos-kosan, gue tanya, Bli, itu di atas siapa sih penghuninya gitu kan? Kata Blinya dengan muka bingung, yang mana? Gitu dia bilang gitu. Itu di atas kamar saya, dia bilang gitu kan. Yang mana Pak? Dia bilang gitu. Kenapa dia nanya mulu sih? Iya. Kenapa dia bingung? Iya, dia bukan dia bingung. Ya itu di atas kamar saya Pak gitu. Itu siapa sih gitu? Selalu tiap hari berisik gitu. Dia bilang, yang mana Pak gitu? Nggak ada orang, dia bilang gitu. Oh, kata dia gitu. Tadi dulu kosong. Katanya kita semua nih, kita kan nanya bareng-bareng rame-rame. Masa sih? Iya, katanya kosong. Saya nggak percaya kok tiap hari. Itu yang nanya kan bareng-bareng ya. Kalau nggak percaya, ayo Pak kita ke atas. Terus? Kita ke atas rame-rame ya. Kita ke atas kosong. Ya gile. Kosong, nggak ada kamar kosong, nggak ada barang apa, kosong, kamar kosan kosong, kasur pun nggak ada, kosong. Terus? Kosong. Gitu kita kayak, berarti gangguan astral gitu kan, gangguan makhluk lain lah gitu. Akhirnya gue tanya dong, Bli, emang nggak pernah diupacarain apa gitu kan? Udah gitu, udah berkali-kali, udah habis puluhan juta yang punya kos-kosannya, sampai capek ya gitu kan. Akhirnya udahlah gitu. Gua bilang, oh gitu. Dari situlah baru gua ngulik daerah situ ya, ternyata dari situ ini kuat yang mesti kayak gitu ya. Karena gua kan kalau nggak kedesak sama hal itu, gua tuh nggak cari tahu, malas cari tahunya gitu kan, nggak perlu lah gitu. Tapi akhirnya gue jadi penasaran kan gitu, ini siapa sih nih gitu kan, gue penasaran. Akhirnya gue coba bervisual ya gitu ya, gue coba visual siapa sih gitu. Nah yang gue lihat itu ada sosok perempuan ya gitu ya, itu tinggal di sebelah kamar gue. Saat itu ya gue lihat itu kan seperempuan, dia seorang, yang gue lihat saat itu dia memang orang supranatural gitu, jadi dan dia punya kemampuan ya bisa dibilang dia itulah, dia kayaknya kalau gue lihat itu dia praktisi spiritual ya yang gue lihat gitu. Makanya gue balik tanya lagi ke yang punya yang jaga kos-kosan ya, Bli, itu dulu di sebelah kamar saya yang tinggal siapa gitu kan. Yang mana ya sebelah saya sebelum yang sekarang ya gitu.
Dia bilang, oh iya dulu saya belum cerita, dia bilang gitu. Dulu tuh sebelum ini ada perempuan, orang Banyuwangi, ya, orang Banyuwangi, orangnya aneh pak, gitu, nggak pernah ngomong. Nah kebetulan di kosan gua itu samping dan belakangnya tuh kebun, ya, kebun gitu. Dan dia itu, jadi kebun dan memang kosan gua dekat pantai, nggak jauh dari pantai, gitu ya. Dia itu katanya siap malam Jumat tuh selalu meditasi Oke. di kebun, hanya pakaian putih. Dia bilang itu mah orangnya aneh katanya gitu. Gua bilang, oh pantas, saya bilang gitu. Saya bilang, oh ini barangnya. Saya bilang ini kayaknya dari dia nih gitu yang bikin jadi kayak begini gitu. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Dia bilang gitu kan. Gitu. Iya, karena saya yakin sebelum ada dia pasti nggak separah ini gitu. Dia bilang mungkin juga Pak, dia bilang gitu. Karena kan dia tuh sekalipun kebetulan penjaga kos-kosannya ini, dia orangnya kebetulan sekalipun dia penjaga kos-kosan tapi dia juga orangnya ini rasional gitu. Jadi nggak gampang menjudge tuh bahwa itu mistik tuh nggak gitu kan iya, gitu. iya, paham, Walaupun memang perawakannya aneh gitu ya. Akhirnya singkat cerita karena gua mulai mengulik itu ya. Akhirnya satu ketika gua yang diganggu nih. Ya. Tapi sorry, sebelum lanjut, itu si perempuan apa namanya? Ya gampangnya paranormal lah istilahnya berarti ya. Si perempuan paranormal ini udah tahu belum lo kondisinya saat itu ya lo tinggal di sana itu udah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Oh masih hidup. Masih hidup. Dia cuma pindah aja dari situ. Pindah. Oke, sebentar. Makanya kenapa gue tanya itu, kok ada yang mengganggu? Gue pikir awalnya tadinya tuh hantunya si paranormal ini. Gue kan mikirnya, aduh hantu aja udah serem. Ini hantunya paranormal ya kan. Tapi gue mau meyakinkan lo, kayak gue mau nanya sama lo, oh orangnya masih hidup. Berarti jangan-jangan ada yang ketinggalan barangnya dia ya? Iya, barang ketinggalan dia, ketinggalan. Oke. Gue juga tadi gue nggak juga cuma sekedar pengen tahu itu sejarahnya gitu. Jadi dan gue nggak mau ikut campur juga ya, itu urusan itu biarin lah gitu kan. Jadi cerita gitu ya di sini gitu kan. Nah gue kebetulan gue waktu itu biasa gue punya obat ya, obat kapsul tuh, kapsul bening ya. Bening dalamnya kapsul bening, cuman dalamnya ada kelihatan kan? Oh, kelihatan. Transparan. Iya transparan, tapi dalamnya kelihatan ada bubuknya kan gitu. Nah, gua lagi diri ini meja ya. Ini gue diri di sini, gue ngambil obat nih. Di dalam plastik ada 3 obat. Plastik, tau kan plastik obat yang biru ya, ada 3 tuh. Gue ambil plastik, gue taruh lah 1, 2, 3. Gue gak kemana-mana ya, cuman tinggal 2. Padahal gue taruh 3, 1, 2, 3. Seberapa lama? Enggak, pokoknya gue 1, 2, 3. Tapi gue gak pindah kemana-mana, tapi tinggal 2. Lo ngedip udah gak ada gitu ya? Iya, tinggal 2. Oke, kan, udah. Gue lupa kan, gue cari itu nggak ada segala macam nggak ada. Ya udah, pokoknya gue juga udah biarin lah, gue minum aja gitu kan. Gue minum pertama, nah yang kedua itu kapsulnya kapsul bening dan isinya bubuk. Dan sekian banyak gue ambil, ya kan. Pas gue mau makan, itu kapsulnya robek, kosong isinya. Hah? Kosongnya bersih? Kosong bersih, ada sobekan di ujung. Sobekan kayak gini, kebuka gitu. Tapi pas sepersekian tadi sebelum lo ngeh kalau itu nggak ada isinya, itu masih ada isinya? Gue juga nggak tahu, pokoknya dari sekian random itu gue ambil ya, itu kosong. Ya, obatnya banyak ya. Gue ambil terus pas gue mau mikir, kosong gitu kan, ada robekan di ujung itu. Oke, ya udahlah, gue masih belum positif. Ya udahlah, makanya obat kapsul ya kan, mungkin afkir yang ini gitu kan. Ya, gue ambil lagi yang kedua kan, gitu lagi. Oh nggak, kalau itu nggak afkir lagi udah. Gitu lagi. Gue bilang, nah pas di situ baru gue ngeh kalau gue dikerjain. Nah gue bilang, wah gue dikerjain ya. Sialan gitu kan. Nah after itu
Baru gue bilang, gue lihat ada yang ngerjain gue bilang siapa ngerjain gue gitu. Nah, tervisual lah sama gue. Tervisual tuh anak anak kecil ya, anak kecil rambutnya panjang, caling ya. Dia ketawa, gue diketawain, kita ketawain, ada 2 ketawain. Dan gue bilang, suwe ini anak kecil nih, gue bilang gitu, ada 2. Akhirnya gue bilang, balikin obat gue bilang gitu, atau gue balikin obat gue itu sampai 3 nih, gue balikin, gue bilang gitu. Lu percaya nggak percaya ya, obat yang tadi hilang 1 itu dibawa ini sini, Di kolong lah ya. ya pokoknya dibawa gue nih, dibawa gue, oke. dibawa gue, ya kan, yang tadi nggak ada, dibawa gue, balik tuh, itu gue tuh. Nah semenjak itu gue panggil lagi sama beli penjaga kos-kosan. Beli, saya pengen tanya, di sini banyak kehilangan nggak? Gitu. Iya ada orang-orang atas banyak kehilangan coklat, gitu kan. Kehilangan coklat, gitu. Si bocah-bocah tengik nih mati gitu kan, gitu ambil barang. Akhirnya coklat sama satu gitu kan. Bukan duit ya? Bukan. Okay. Coklat. Akhirnya gue bilang, beli, ini kan karena saya udah keganggu nih, gitu kan. Saya izin gitu untuk membersihkan tempat, gitu. Gue bilang gitu sama dia. Emang bapak bisa? Ya nggak tahu, gitu kan. Namanya nyoba karena gue udah keganggu kan. Iya. Karena gue udah keganggu, jadi ya gue coba lah gitu, ya. Akhirnya sebelum gue coba komunikasi dulu, karena di Bali itu ada pura kecil ya. Itu pura-pura kecil pasti ada yang menjaga. Ya. Kebetulan tervisual lagi ya, sama gue. Kebetulan saat itu tuh 2 hari menjelang nyepi. Ya, jadi di bawah tuh di pura bawah gue tanya gitu kan sama yang jaga itu, kayak ogoh-ogoh lah, yang gue kayak ogoh-ogoh besar tuh ya. Gede, iya. Iya, gue tanya, emang kamu nggak tahu nggak ada yang ganggu di sini? Dia bilang nggak ada yang ganggu gitu. Terus gue tanya di atas juga ada ada pura juga di atas. Gue tanya juga sama penjaganya juga, dia bilang dia nggak tahu. Nah di situ yang gue nilai, berarti dimensinya beda nih ya gitu. Paham. Atau antara dimensinya beda atau entitas yang ganggu ini bukan tanggung jawab mereka gitu loh. Kan mereka kan teritorial ya. Ya kemungkinan sih dimensinya berbeda. Karena kalau teritori pasti dia keganggu. Radarnya pasti nyampe. Pasti keganggu. Ini lebih ke dimensi. Karena dibagi dia tenang-tenang aja, duduk aja gitu kan. Akhirnya dimensi berbeda nih, ya udah. Akhirnya gua bersihin. Setelah gua bersihin, langsung tetangga gua itu yang tadi dulu tinggal sama perempuan itu ya. Gitu. Itu ngadu ke istri gua gitu. Mbak, ini saya tiba-tiba di kasur saya ada nemu batu. Batu bentuk coklat. Bentuk coklat, kotak coklat, itu kan? Coklat batang panjang atau pendek, kecil segini, kotak ini. Kayak potongan. Boleh masuk. Oh, sorry. Ya. Gak apa-apa. Kayak potongan potongan coklat ya. Potongan gitu coklat. Ya, gitu loh. Terus gue bilang buang aja, gue bilang gitu. Warnanya apa? Coklat. Coklat juga. Coklat tapi bintik mengkilat. Gitu. Jadi gue bilang itu buang aja gitu. Gue bilang. Ternyata sama dia nggak dibuang. Disimpan. Ya. Karena dia cakep kali. Iya, dan kedua dia ternyata koleksi batu. Oh, pas. Dan bisa pas. Batu itu dia bilang kenapa dia suka, karena setiap difoto nggak bisa fokus. Oh ya berarti tahu ini ada somethingnya. Iya, gue penasaran kan, coba jalan mbak gitu kan. Pas gue mbak suka nih, gue bilang iya suka. Akhirnya batu itu isinya gue buang gitu dulu. Kan. Coba mbak foto lagi gitu. Kok fokus ya kalau nggak ada isinya, gue bilang gitu kan. Sebel dong dia. Iya. Kan dia tadinya suka itu karena ada. Ada di foto nggak bisa fokus gitu, selalu blur. Terus akhirnya dibuang.
sama dia? Mungkin tetap disimpan kali ya sama dia ya, gue nggak tahu ya. Oke. Tapi ya itu salah satu cerita gue sih ya, yang gue di cerita horor gue lah gitu ya di Bali itu ya. Itu ya cukup ya karena mengganggu gue akhirnya ya itulah Gun, salah satu cerita gue yang di Bali lah. Terus akhirnya si bocil-bocil bercaling tuh Udah gimana? nggak ada, udah gue bersihin, udah nggak ada. Dia bentukannya tuh kayak buto ya, tapi kecil. Enggak, bukan. Jadi dia kecil, rambut panjang, dia begini. Nah, dia nggak hijau, kayak orang kayak biasa gitu, orang biasa. Iya enggak, maksudnya buto itu raksasa, nggak harus hijau Iya, juga iya. gitu. Cuma kayak anak raksasa kan maksudnya. Enggak, kecil sih dia, kecil gini. Mana ya? Sepaha. Iya, maksudnya bentukannya kayak rahwana gitulah Iya, gitu. itu caling ini panjang. Nah, Panjang, iya, benar. panjang gitu. Setelah itu dia nggak ada. Cuman memang setiap malam tetap ada sih, cuman itu bener-bener murni penunggu atas ya. Tapi itu real ya. Itu gue juga baru pertama kali kayak ogoh-ogoh ya. Tapi di atas ya. Itu kalau jalan, ini bener-bener real ya. Kode jalan, ini saya kan. Gitu ya. Iya, Gitu. iya, Oh. gitu. Itu bener-bener. Jadi kalau karena gue udah kenal sama mereka, jadi gue bilang dia karena suka ke bawah gitu kan. Nah kalau udah di bawah, itu kau jangan dipala lagi dong. Itu kayak gempa. Oke. Gitu. Gue suruh naik lagi. Semua ngerasain apa lo doang? Semua, Luar biasa. semua ngerasain. Semua orang Oke. awam ngerasain. Itu bener-bener ketika jalan, itu gue itu real tuh. Dan gue baru nemuin orang awam bisa tahu, bisa merasakan, bisa denger itu. Iya makanya kan biasanya makanya gue nanya kan ini lo doang yang ngerasain Iya, saat itu apa semua gitu, semua ngerasa tahu, semua tahu. Berarti energinya segede itu Segitu ya? itu, iya bener. Karena kalau orang awam banget bisa ngerasain tuh berarti energinya si astralnya lumayan kuat. Kuat, iya. Dan gue baru ngalamin ya. Ada bisa seorang awam tuh denger ya, dia jalan denger gitu. Dan goyang ya gitu. Goyang, masih gue goyang kayak Iya. gempa. Ini nih, shaking Iya, langsung. air tuh kayak goyang, itu aneh banget. Itu kejadian setiap malam lah. Ini juga ya, bikin rungsing juga ya. Oh iya, tapi kalau yang udah biasa mah biasa aja ya. Itu sih gue cerita gue yang untuk di Bali ya. Menarik. Itu konco-konco cerita dari gua pada saat gua tinggal di Bali. Sebenarnya banyak tapi ya salah satunya itulah. Gue pikir nih tadinya udah berhubungan sama Bali tuh udah gue kebayangnya leak gitu. Iya. Oh ternyata bukan nih. Kalau leak ada lagi teman. Ada lagi. Bukan itu ya, itu lebih ke gangguan pada di kos-kosan itu ya, kos-kosan gua kos ya. Oke. Nah, itu tadi konco-konco cerita P di waktu ngekos di Bali ya. Iya, Itu berapa lama lo di sana? setahun lah. Ya lumayan ya setahun. Setahun tuh digangguin tuh kayak gitu terus tuh. Tahan juga. Oke, itu tadi di Bali. Nah, tadi kan lo katanya mau cerita 2 tuh. Ya. Menarik. Satu lagi DP. Satu. Kita lanjut sambung ya. Lanjut, Kita sambung boleh, ya konco-konco ya. Boleh. Oke. Gua coba cerita lagi nih Gon. Yang kedua nih. Ya. Boleh. Kali ini cerita gua kejadiannya di Jakarta ya. Oke. Jakarta, di salah satu apartemen di Jakarta. Karena gua sempat tinggal di salah satu apartemen di Jakarta. Kejadiannya itu sekitar tengah malam ya, mungkin sekitar jam 2-an kali ya. Itu after lo dari tinggal di Bali itu? Gue lupa. Sebelum. Justru sebelum tinggal di Bali. Oke. Dan saat itu gua masih baru-baru kebuka ya, gitu ya. Baru-baru beranjak kebuka lah ini kemampuan ya spiritual gue ya. Jadi gue belum terlalu paham ya gitu ya. Cuman dari situ gue jadi banyak belajar ya. Oke. Ini kejadiannya agak
unik menurut gue ya, dan cukup menyeramkan sih kalau lu mungkin kejadiannya pada saat itu lu merasakan jadi diri gue. Oke. Jadi jam 2 pagi itu gue inget, jam 2 pagi ya, gue inget banget. Tiba-tiba tuh istri gue dia panas tinggi sekali ya. Gue kirain tuh demam ya, DBD ya waktu itu kan, demam DBD ya. Gue coba kasih minyak kayu putih kan istilahnya, gue kasih minum. Gue kirain gejala gue tadi mau ada gejala DBD atau tipes ya, karena panas tinggi banget. Nah, terus tiba-tiba dia bilang kok ngeliat kuburan gitu kan, dia bilang itu. Dia ngeliat kuburan, terus apa lagi ya, ada pintunya, dia bilang gitu. Terus disuruh masuk gitu kan. Terus gue bilang ya jangan masuk gitu. Tapi udah masuk, dia bilang gitu, udah di dalam, dia bilang gitu. Oh, jadi dia waktu itu pas ngomong kondisi merem atau dia sadar? Ya pokoknya dia melek gitu. Dia ngomong, ya udah ngeliat ada kuburan gitu kan, ada pintunya. Lalu dia di dalam kuburan itu dia dipanggil untuk suruh masuk. Terus gue bilang jangan masuk. Tapi gitu udah kan. masuk. Tapi udah terlanjur masuk. Dia udah terlanjur masuk, gitu kan. Nah akhirnya gue bilang, waduh, gue bilang gitu kan, keluar lagi. Tapi pada saat gue bilang keluar lagi, dia langsung tahlil. La ilaha. La ilaha. Langsung duduk sila. Dia langsung duduk sila, langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lo bayangin kejadian itu jam 2 pagi ya. Dan di situ di apartemen lantai, kalau nggak salah gue lantai 29 kalau nggak salah, gue lupa ya. Dan itu di situ kiri kanan lo nggak ada tetangga ya, kosong tuh. Dan lu di situ denger la ilaha illallah, la ilaha itu. Pada saat itu langsung gue bilang sadar gue bilang gitu kan. Gue bilang sadar. Dia tetap tahlil. Terus gue bilang tolong keluar dari tubuh dia gitu. Terus tiba-tiba dia langsung ketawa kayak kuntilanak tuh kan. Langsung iya. Gitu tahu gitu. Itu suaranya beda ya, bukan suara. Itu suara nyaring banget ya gitu. Gitu dia suara itu, iya dia ketawa kuntilanak begitu. Terus dia bilang dia ketawa lama katanya. Ketawa doang lama. Ketawa lama gitu kan. Lama. Sebentar aja mantep rasanya tuh. Dia ketawanya lama. Dan gue bilang tolong keluar gitu kan. Terus dia nggak mau. Dia bilang gue nggak mau. Mau apa lo? Udah gituin. Nantangin dia. Iya. Dia bilang gue mau nggak mau. Gue tinggal gue di sini sekarang. Mau apa lo? Gitu. Gue inget banget dia ngomong kayak gitu. Terus gue bilang ya pokoknya gue berdebat sama itu setan ya gitu ya, sama itu sosok itu ya, gue nggak tahu siapa gitu kan. Dan dia bukannya yang kesurupannya, enggak gitu. Iya. Dia kesurupannya ya mata melek gitu, dan dia ngomong gitu. Suaranya beda sama? Ya suaranya agak berat, bukan berat tapi lebih ke siapa lo gitu. Gitu. Ini gua gitu, kayak gitulah. Gua ngegas ya? Iya ngegas gitu. Terus kalau ketawa ya itu kan. Pokoknya dikit-dikit dia ngomong, dikit ketawa, dikit ngomong, dikit-dikit dia ketawa. Dan ketawanya ketawa ya melengking gitu kan gitu. Ya mungkin kalau lu jadi gua mungkin kabur kali ya gitu ya. Karena memang menyeramkan gitu ya. Ketawa itu menyeramkan. Ya gua refleksnya gue jambak kayaknya. Iya. Akhirnya gue refleks, ya udahlah ke rumah bokap gue aja deh, gitu kan, ke rumah orang tua gue deh, gitu kan, daripada bingung kan, gitu kan. Aduh gue kebayang lagi, jelek banget. Iya, dia kan jadi ya pokoknya sosok itu kalau yang gue lihat tuh dia merah lah gitu, kuntilanak merah lah, jadi pokoknya. Jelek banget. Jadi dia gue kontak orang tua gue, ya kan, supaya gue mau ke sana gitu. Terus dia ngomong
jangan ke sana. Nanti kalau ke sana kita mati, dia bilang gitu. Dia ngomong gitu. Iya kalau misalnya gue berangkat ke rumah orang tua gue, dia bilang gue sama Ira tuh mati. Waduh, ya udah deh, gue telepon lagi. Ya udah dah, kalau gitu papa aja deh sama mama kesini, gitu kan. Terus dia ngomong lagi setannya, jangan dia kesini. Dia pasti mati kalau jalan kesini. Dia ngomong gitu. Lah terus sampai itu. Jadi menghalangi kalian buat ketemu ya? Iya, terus akhirnya gue bilang, kenapa gue jadi takut sama lu ya? Gue bilang gitu. Akhirnya, ya udah gue paksain gue berangkat, gue jalan, gitu gue jalan. Lu ikut gue bilang gitu. Gue nggak mau apa lu? Dia bilang gitu. Tapi akhirnya mau ikut juga. Dia sepanjang jalan tuh dia ketawa-tawa, gitu. Dia sih ngomong gini, gue inget banget kok. Gue lapar nih, gitu. Gue lapar. Ayo kita makan, cari bangke yuk, hehehe gitu. Cari bangke. Iya, emang gitu. Jam segitu ya. Bangke apa yang spesifiknya dia minta? Ya pokoknya dia bangke aja, bangke kucing, bangke apa aja, bangke orang apa segala macam pakai bangke dia bilang. Iya, dia ngomong gini, gue lapar nih, gitu. Nyari bangke yuk, hehehe gitu. Itu kalau itu anjing sih, menurut gue sih itu gila sih. Gitu itu sangat menyeramkan banget ya gue ya. Gitu. Gue bayangin jadi gue jadi gue saat itu ya, itu kondisi apartemen orang tidur nggak ada siapa-siapa ya. Tapi jam 2 pagi kosong sepi lah, orang pada tidur ya gitu. Itu bayangin lo di lift, dia ngomong gitu, makan yuk, gue mau lapar nih, mau nyari makan nih. Di lift tuh, gue berdua sama dia doang. Cari gue mau makan bangke nih, cari bangke yuk, gitu. Itu mengerikan banget. Padahal dia mulutnya dia bau bangke. Terus gitu kan. Itu ya di sepanjang lift itu ya gue nggak tahu saat itu gue sih nggak takut, tapi gue mungkin kalau lo di kejadian kayak gue mungkin lo akan mengerikan ya gitu ya, karena dia ketawanya kenceng banget gitu ya, kenceng banget dan ngomongnya ngasal gitu ya, menurut gue ngasal gitu. Jadi pada saat itu akhirnya di lift itu dia ngomong bangke mulu, mau makan bangke, lapar mau makan bangke gitu. Jadi gue mau makan bangke dong, gue lapar nih, lo kasih gue bangke, tolong dong kasih gue bangke gitu. Gue mau makan bangke, ayo cari bangke. Itu di lift tuh ya, di lift itu. Di lift gue sama dia turun gitu, dia ngomong gue mau cari bangke, gitu coba cari bangke gitu. Anjing, kalau gue lagi mendengar merinding loh gitu. Sampai akhirnya turun sampai di bawah, dan kebetulan di apartemen itu ada supermarket yang memang 24 jam ya. Gue bilang kita ke supermarket dulu, dia bilang gitu. Dan di situ kalau depan umum gimana? Kalau di depan umum gimana? Nggak terlalu kelihatan, normal aja. Cuman di supermarket dia bilang, ini kesukaan mama nih, mama tuh nyokap gua. Ini mama pas suka nih, gua kan nih. Dia tahu masakan kesukaan nyokap gua, ya kan? Kesukaan bokap gua diambil sama dia, gitu kan. Padahal dia nggak pernah tahu, gitu kan. Dia tahu tuh kesukaan, tiba-tiba gua tahu lah saat itu kan. Ya udah akhirnya gua bayar pulang. Pas gua berangkat sama perjalanan gua ke rumah orang tua gua nih. Udah ketawa mulu. Ya, sepanjang gue berjalanan gue ke rumah orang tua gue di mobil, ya itu perjalanan dari apartemen ke rumah orang tua gue sekitar 1 jaman lah gitu. Itu di perjalanan tuh ketawa mulu, ketawa kunti lagi, ketawa kunti, gitu, lebih enggak gitu, jam segitu. Itu anjing sih menurut gue tuh, gila sih itu. Tapi iya sih, waktu kan kita di saat itu sempet ketemu juga ya. Kita kan ketemuan tuh lagi mau ngumpul gitu ketemuan. Itu tahap kedua tuh, ini tahap pertama nih. Iya benar-benar di depan umum. Kalau kitanya yang nggak sensing, kitanya yang nggak sensing, dia kelihatannya kayak biasa aja gitu. Iya juga ya. Pinter banget ya manipulasinya ya. Wah, nah akhirnya sampai
ya ini baru cerita awal nih, gitu, belum ending. Jadi tahap pertama udah sampai rumah orang tua gua, ya bokap gua coba dengan baca segala macem kan gitu. Akhirnya, wah udah nih, udah apa namanya, udah sembuh nih atau bokap gua gitu kan. Gua bilang tak dulu gitu, soalnya kenapa dia yakin sembuh, dia bilang sembuh, bokap gua bilang sembuh karena dia bilang gini, gua mau sholat. Gitu, gue mau sholat dulu. Bokis. Itu kondisi jam 4:30 subuh, mau subuh emang. Gue bilang, terus gue bilang kata bokap gue, alhamdulillah kan akhirnya sadar juga. Gue bilang, tak dulu, jangan, mau sholat apaan? Gue tanya gitu. Tuh jawab apa? Apa? Mau sholat maghrib. Kejar itu, ya semenjak kejadian itu ya, keesokan harinya gitu ya. Keesokan harinya itu tiba-tiba dia jadi punya kemampuan, ya pokoknya bisa tembus pandang yang luar biasa. Dan gue baru pertama kali lihat, ya mau kesurupan kayak mau apa itu namanya, itu tembus. Jadi gue lagi makan nih, gue inget banget, gue masih kerja di proyek ya, gue kerja di proyek dan gue lagi makan sama anak buah gue. Gue lagi makan nasi padang, ya kan, nasi padang dibungkus aja. Tiba-tiba telepon gue, ya, lagi makan nasi padang ya. Dia bilang gitu, kok tahu pakai ayam gulai ya, paha. Spesifik tuh. Iya, gue langsung lihat kiri kanan tuh. Jangan-jangan datang gitu. Iya, di mana pun gitu, di rumah. Dia bilang gitu. Ngeri. Kok tahu? Ngelihat, dia bilang gitu. Maksudnya? Iya ngelihat, dia bilang. Ngelihat. Masa ngelihat gimana? Iya, ngelihat. Lagi makan gulai di restoran di ini nasi bungkus. Pakai gulai ayam gitu. Kan sebelahnya Aliong tuh anak gua. Pakai baju merah, ya kan? Makannya sama tuh. Pakai ayam gulai juga. Waduh, tembus nih. Gua bilang aja. Gue punya anak gue lagi satu namanya Pak Asri ya, dia lagi perjalanan menuju ke proyek dari kampung ya. Coba cek Pak Asri ngapain? Gue bilang gitu. Dia lagi di bis, pakai jaket coklat, duduknya di pinggir dekat pintu. Gue matiin, gue telepon dong. Pak Asri, lu lagi di bis ya? Pakai jaket coklat, dekat pintu duduk di pojok, segini. Lo tau dari mana bro? Dia bilang, wah kacau. Jadi akhirnya, senayang. Itu tiba-tiba jadi punya kemampuan yang tembus gitu ya. Kita tahu dompet kita isinya berapa, ya kan? Kalau pokoknya nongkrong semua dibacain gitu kan, semua kebaca gitu kan. Dan dia setiap malam selalu ada panggilan apa namanya, kayak telepati. Oke. Panggilan meditasi. Jadi dia karena suka bilang ada panggilan panggilan meditasi. Ada jam-jamnya tuh ya. Ya dia selalu bilang itu setiap malam, setiap hari apa gitu dia semalam dia selalu bilang ada panggilan meditasi. Siapa yang manggil? Sebutin tuh nama-namanya tuh. Namanya ini. Ya salah satunya ada paranormal yang ternama lah, salah satunya yang dia sebut ya gitu ya. Yang lainnya gue gak ada yang kenal tuh. Itu dia sebut dia sebut tuh ini daerahnya sini. Ya nama si ini. Sini. Iya B ini di pulaunya ini disebutin semua dia tuh. Oke. Ya kan? Ceritanya nge-zoom via telepati Iya, tuh ya. gue juga nggak tahu ya apa segitu Bu bilang wah boleh, kalau bener nih boleh juga nih. Tapi ada kejadian yang ya aneh ya. Itu ada kipar gue kan dia minus ya, kacamata gitu. Nah, itu sama dia gitu ya. Dia bilang sini diobatin dia. Diobatin sama dia, ambil nih gitu. Dia bilang katanya pisau gitu. Ambil pisau dia bilang. Terus? Ya nggak ada padahal gitu. Ya pokoknya pegang aja pisau, seakan-akan pisau gitu kan. Seakan-akan pisau, dia bilang pegang. Tancap matanya, dia bilang gitu. Begini. Gitu. Dia bilang gitu. Ya kan? Udah, dia bilang. Percaya nggak percaya kalau besoknya dia nggak pakai kacamata.
Wih gila ngalahin Lasik, ngeri. Cek lo. Ngeri. Ya. Buka praktek dong harusnya. Udah kayak Ponari. Iya, itu kalau tahu ya, itu kalau tahu itu, wah Ponari bener. Kok ada lucu-lucunya juga ya? Iya. Kok ada lucu-lucunya iya, juga? Iya. Awalnya serem tapi lama-lama, tapi dia nggak bisa bedain mana orang mana bukan gitu ya. Oh. Jadi ya kalau orang yang nggak tahu ya apa namanya bisa dianggap gila ya, gitu ya. Cuma ya, gua berusaha untuk melepas itu. Gue pelajari ini asalnya dari di mana sih, cara dia masuk dari mana. Gue pelajari banget, gue ngobrol sama dia, gue pelajari gitu kan, sampai di dalam tubuh dia tuh banyak sekali. Jadi kadang ada yang ketawa gitu, ada yang sedih gitu. Ada yang ketawanya serem ada gitu. Jadi udah berlayer ya. Udah berlayer luar biasa banyak banget. Dan dia kalau gue tanya dia ada ribuan gitu ya. Gitu. Itu saking banyaknya gitu ya. Dan akhirnya sih singkat cerita ya gue sebulan lah gue tutup. Itu gue baru nanya berapa lama? Satu bulan gue tutup. Baru beres lah masalahnya tutup. Setelah tutup dan dia tahu. Dia ngomong ada nutup gue nih. Ada yang mau nutup gue nih gitu, dia tahu. Tapi itu perjalanan lama tuh, sebulan lah. Seingat gue sebulan gue tutup, akhirnya normal sampai sekarang, sadar nggak. Nah pas udah ditutup aksesnya, terus tadinya kan berarti rohnya istri lo kan aslinya untungnya masih belum jauh tuh, belum ada kejadian efek lagi. Tiap malam nyinden ya, tiap malam nyinden. Padahal kan yang kita tahu, yang gue tahu juga bukan orang Jawa. Bukan orang Batak, tapi nyinden Jawa tiap malam. Tiap malam nyinden Jawa. Gitu. Ya pokoknya serem lah pokoknya. Tiap malam tuh, itu jam 1 malam lah tiap hari tuh selalu pasti nyinden. Oke. Nah, jadi itu gitu gua. Itu udah berlayer tuh macam-macam sih. Tuh, tapi tiap malam jam 1 malam itu selalu nyinden. Nyinden. Gile yang orang Sumatera Utara ya, Batak tiba-tiba bisa nyinden Jawa. Itu jauh. Itu ya salah satu cerita yang menurut gua, pengalaman gua pribadi ya cukup epic sih ya menurut gua ya. Tapi gitu. pas ciuman nggak ada efek apa sakit atau apa gitu kan? Nggak ada, normal aja, langsung normal. Karena gue tutupnya bertahan, gue tutup bertahap karena gue juga karena gue sebenarnya pelajari sih gitu. Bukannya gue saat itu merasa awalnya menarik ya riset gue nih karena pengalaman gue nih, tapi ya akhirnya bisa juga gue beresin. Ganggu juga itu sih, kasihan. levelnya yang gue ya siluman lah ya, jadi ya mau dari kaki jempol dipegang itu nggak apa-apa. Kan kalau orang kesurupan pegang jempol yang dia mah nggak apa-apa, ketawain tuh. Gitu, nggak apa. Dia karena dia sadar, dia pokoknya ketika dia masuk itu ngerubah karakter aja. Iya. Kita jadi sesuatu yang beda gitu. Jadi orang lain lah. Iya. Yang gue lihat untungnya si roh yang sejatinya belum kemana-mana, maksudnya masih di situ. Itu kalau jalan jauh beda cerita lagi tuh, Pe. Iya kalau kelamaan ya. Iya. Bisa nggak, kalau misalnya nggak di itu ya lama kelamaan ya kayak gitu, jadi orang bilang ya sedeng, goyang, separoh gitu kan, karena dia gila. Ya itu sih Gun cerita gua. Nah itu ngeri sih, soalnya ini konco-konco yang cerita kedua tadi di sela-sela selama sebulan itu ada gue juga ngalamin ngobrol sama istrinya P itu masih dalam keadaan yang kerasukan itu. Iya memang lain banget dan dia bisa baca pikiran lo kan. Iya tapi cuma lo bisa menghilangkan, ngeblok kan gitu. Gue bisa ngeblok dan gue kecoh, dia terkecoh. Jadi gue juga mau ngasih tau konco-konco nih ya P ya. Jadi kalau misalkan gini, ada teman kalian gitu ya, atau keluarga kalian atau orang terdekat kalian deh yang juga
kesurupan gitu istilahnya, terasuki gitu. Terus dia bisa baca macam-macam nih. Sebenarnya kalian bisa manipulasi balik. Contoh, misal waktu itu gue inget banget, tapi gue ini ya, dia ngomong, Gun lo habis ini ya gitu. Iya lagi, ya kalau itu betul loh. Gue udah mulai, wah iya nih. Abis itu gue langsung gue blok dulu. Jadi gue pengen ngetes dia, istilahnya gitu. Gue juga waktu itu kan masih ini juga ya, masih menyelaraskan gitu-gitu juga. Gue masih penasaran. Dia bilang, lo tadi tuh lo pakai baju merah kan gitu. Gue menyimpan di kepala gue merah, tapi sebenarnya gue nggak pakai baju merah saat kegiatan tadi gitu. Tapi dia ngebacanya yang ada sekarang, yang gue buat di sekarang, kepala gue yang, nah gitu. Gue bilang, terus apalagi gue pakai celana apa gitu kan. Terus dia jawab, lo pakai celana kuning kan? Padahal enggak. Jadi kuning tuh yang gue buat di sini, gue buat di sini. Padahal aslinya sebenarnya enggak. Gue mampu ngeblok itu. Nah dia akhirnya bacanya yang ada di pikiran aja. Jadi intinya konco-konco pahami betul-betul, jangan langsung juga kagum atau yang wow atau yang ngerasa gimana kalau ada orang yang bisa kayak menerawang gitu lah ya istilahnya gitu. Kalian pahami betul-betul apakah iya dia pokoknya jangan langsung percaya deh, itu sih intinya gitu. Jangan gampang percaya karena makhluk seperti mereka itu manipulatif banget, tapi sebenarnya bisa kita siasati juga gitu. Gitu sih. Iya gak sih? Iya. Tapi itu efek sih. Kalau gue di POV lo tuh gimana ya? Gue nggak akan kuat sih ngadepin sebulan sih. Iya. Nggak bakal kuat. Paling gue semingguan dia nggak sembuh. Deh. Gue pasti minta tolong guru spiritual yang lebih ya ustadz lah gitu, yang lebih ini. Iya. Gue udah yang gile, gue ngebayangin itu ketawanya gue, karena gue tahu persis kalau ketawanya si kun itu males banget. Iya, itu kejadian tuh dari itu benar-benar ganggu gitu, di kuping tuh ganggu suara ketawanya ya. Apalagi nyinden malam-malam. Ya malam selalu nyinden selama sebulan ya, tiap malam. Nyinden Jawa. Gile. Aduh, konco-konco. Gak tahu ya. Pokoknya aku tuh ngebayangin tadi tuh kalau di posisinya saat itu ya campur aduk sih rasanya. Panik yang pertama sih udah pasti tuh kayak gitu. Karena nah, konco-konco, biasanya kan kita melakukan tarot ya. Tapi karena yang cerita adalah hostnya, yang bisa baca tarot kan hostnya. Lucu dong kalau dia ngebaca ceritanya sendiri. Jadi kita keep dulu ya tarotnya ya. Yang penting tadi cerita lo, 2 cerita tadi mantap, terutama cerita penutup yang kedua gokil sih. Thank you Gun, thank you. Semoga konco-konco di sana ya bisa meresapi ceritanya, bisa masuk juga ke ceritanya dan merinding bareng-bareng. Sedap. Closing ya Gun. Sip. Akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.